maka di sini kita buka dengan NIM 20, 30, 10, 50, 17. Izin untuk saya bagikan video tentang tutorial penggunaan dari salah satu aplikasi, yaitu GeoGebra. Bagaimana penggunaannya, berikut adalah akan saya jelaskan cara penggunaan dari GeoGebra. Baik, pertama yaitu kita lihat di sini gambaran atau gambaran awal dari GeoGebra. Setelah kita buka, di sini adalah untuk mengarahkan ataupun tempat dari GeoGebra tersebut. Ini juga terdapat beberapa pembagian, yaitu ada dalam bentuk pena atau menggambar menggunakan sendiri seperti ini. Bisa kita lihat di sini, bisa kita tulis. Nah, di sini bisa kita lihat bentuknya. Selanjutnya juga ada berupa pen. Ini kita juga bisa menulis menggunakan pen seperti yang dicobakan. Selanjutnya yaitu itu adalah item yang pertama. Yang kedua, di sini bisa kita lihat bersama-sama. Di sini ada tempat input. Input ini adalah tempat memasukkan persamaan. Nantinya persamaan yang akan kita masukkan di sini akan muncul grafiknya yang ada pada grafik kita, baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Misalnya kita contohkan yang pertama 2x tambah 3y sama dengan 5. Nah, maka kita dapatkan persamaannya seperti grafiknya pada gambar ini. Selanjutnya, untuk mengambil grafik dari grafik 2 dimensi ataupun 3 dimensi, bisa kita lihat, bisa kita gunakan bisa grafik yang 2 dimensi ataupun grafik yang 3 dimensi. Selanjutnya yaitu di sini kita juga ada tombolnya, yaitu tombol tempat kita mengetik. Di sini juga ada angka, X, Y, ada efek, sin, cos, ada juga huruf, dan juga ada simbol-simbol seperti pada gambar ini. Selanjutnya itu kita masuk kepada item yang selanjutnya akan kita bahas. Ini ada titik. Jadi di sini kita pilih ada ini titik, ada titik di dalam suatu objek, ada attack, insert, point of center, complex number, minimum root. Nah, titik ini kita bisa membuat titik. Nah, seperti ini ada titik A, maka kita tentukan titik A. Nah, ini selanjutnya kita memiliki yang namanya line. Line ini adalah garis. Kita lihat, kita cobakan. Nah, itu adalah fungsi dari line tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada segmen garis. Yaitu segmen garis ini memiliki pembatas, jadi agak berbeda dari yang di awal tadi. Yaitu yang pertama itu kita sudah cobakan. Nah, maka akan membentuk sebuah segmen garis. Selanjutnya yaitu ada beberapa lain segmen garis with keyplay. Yang pertama ray, polyline, vector, dan vector per point. Nah, ini bisa kita cobakan satu lagi, yaitu adalah untuk vektor. Kita cobakan vektor. Nah, maka akan terbentuk sebuah vektor f, g. Nah, lanjut kita masuk kepada yang berikutnya, yaitu di sini juga ada perpendicular line. Nah, di sini kita membentuk sebuah garis itu tegak lurus. Nah, kita contohkan ini. Kita ambil dari garis BC. Nah, garis BC ini akan kita buat garis yang tegak lurus dengan garis BC ini.
Nah, maka kita temukan garis H tersebut adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan garis DC. Selanjutnya itu ini adalah garis yang sejajar. Nah, bisa kita lihat, kita buat garisnya terlebih dahulu. Kita buat satu buah garis yang lagi. Lihat, ini ada garis yang sejajar, terus kita akan buat garis yang sejajar dengan ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa garis ini adalah sejajar dengan garis K yang telah kita buat tadi. Selanjutnya adalah ada di sini perpendicular bisector, angle bisector, tangent, polar or diameter line, base line, and locus. Nah, kita masuk kepada berikutnya. Ini adalah poligon, membuat segitiga. Kita hapus terlebih dahulu yang tadi supaya kelihatan mana yang kita praktekkan. Hapus terlebih dahulu persatu. Mari kita cobakan. Sama itu poligon segitiga. Kita bisa membuat sebuah poligon berbentuk segitiga. Nah, kita lihat, kita membuat poligon ABC. Selanjutnya ini adalah regular polygon. Di sini regular polygon ini adalah membentuk poligon lebih banyak, jadi bisa kita buat berapapun segi banyaknya. Saya buat ini ada, pilih berapa poligon, berapa segi banyak yang akan kita buat. Misalnya segi 9, maka akan muncul di sini segi 9. Akan muncul di sini segi 9 beraturan. Terus selanjutnya ada rigid polygon dan vector polygon. Polygon ini adalah menunjukkan vektor. Kita cobakan pada yang ini. Nah, kita tentukan berapa poinnya yang akan kita tentukan. Kita sesuaikan saja dengan itu. Oke. Nah, maka kita dapatkan vektornya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada lingkaran. Selanjutnya mungkin kita hapus yang di awal terlebih dahulu sehingga nantinya tidak merupakannya. Mungkin sudah dicobakan, jadi ya kita hapus saja terlebih dahulu supaya nanti teman-teman bisa melihatnya dengan jelas apa yang disampaikan tersebut. Nah, jadi di sini adalah mencari membuat lingkaran yang ada di tengahnya. Kita cobakan saja langsung berapa jarak yang mau kita buat, terserah. Nah, ini kita bisa. Nah, di sini kita juga bisa mengubah dari berapa yang kita inginkan. Misalnya yang minimal berapa bisa kita ganti jadi 6, 8. Jadi bisa kita sesuaikan melalui input ini. Apapun yang akan kita buat di grafiknya ini, kita buat dengan ini dan lagi. Berapapun bisa kita buat lingkarannya sesuai dengan kita. Ada sensor dan radius, jadi kita bisa menentukan berapa radius sebagai pusat yang akan kita tentukan. Misalnya di sini kita membuat 7, oke. Nah, maka
Radius yang akan dibuat oleh lingkaran tersebut adalah sebesar 7 cm untuk menyesuaikan 7 dari grafik ini. Selanjutnya itu ini ada circle untuk 3 poin, jadi ada 3 titik pada sebuah lingkaran. Kita contohkan, nah, 3 titik. Jadi kita bisa menentukan jaraknya sekali langsung melalui dari grafik ini. Kita tentukan langsung, misalnya di sini satu berapa mau jaraknya sampai tempat ini misalkan. Jadi kita bisa menentukannya. Nah, ini kita buat sebuah lingkaran. Itulah fungsi dari circle top point. Dan juga ada yang lainnya, ini juga menentukan kita masuk ke ini dulu, ke perpendicular arc. Kita cobakan berapa kelangsungannya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini, nah, maka kita dapatkan seperti yang kita contohkan. Itulah fungsinya dari perpendicular arc tersebut. Ini adalah circular vector, ini kita menentukan tidak sebuah lingkaran bulat, tapi misalnya seperempat lingkaran, 3 lingkaran. Nah, kita cobakan juga di sini. Nah, seperti ini, seperempat ada lingkaran. Dan untuk menentukannya bisa juga kita buatkan di sini berapa yang kita inginkan tersebut. Misalnya kita mau membuat circular vektornya berapa gitu kan. Jadi di sini bisa kita buatkan radiusnya. Circular vektor misalkan kita buatkan berapa yang kita inginkan. Selanjutnya juga ke circular vector ini kebalikan dari yang ini. Kita cobakan juga. Tapi bedanya yang ini kita bisa menentukan berapanya melalui angka di sini, misalnya 0,7, 6,9, kita menambahkan 0,7 dan 5 misalnya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, itulah fungsi dari item tersebut. Nah, kita masuk kepada item dari ellipse. Tapi sebelumnya kita hapus dulu yang sebelumnya, sehingga nantinya bisa kelihatan semuanya dan tidak berantakan. Ini kan berantakan, jadi kalau bisa teman-teman semuanya bisa mengetahui setiap dari item-item yang kita praktekkan. Nah, mungkin kelupaan di sini juga, misalnya ini misalnya sebuah lingkaran ini yang circle ini. Nah, ini kita juga banyak ada item ini, bisa classic setting. Di sini juga kita juga bisa menentukan warna dari apa yang kita buat, misalnya grafik, parabola, lingkaran, ataupun sebuah grafik parabola. Jadi warnanya bisa kita tentukan di sini. Misalnya kita pilih warna hijau, garisnya warna hijau, jadi kita lingkaran warna hijau. Di sini juga ada radiusnya, apakah mau buka ke semua area ataupun dikosongkan seperti ini. Jadi bisa kita tentukan di sini. Jadi mungkin kita masuk kepada item ellipse, tapi sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Untuk memakan waktu untuk menghapusnya.
kita cobakan tadi. Nah, kita menentukan ini. Ada ini kita praktikkan, ada di sini juga bisa kita membuat berbola berapa apa yang juga bisa. Oke, nah berbola ada parabola dan seterusnya. Nah, selanjutnya item soalnya ini adalah angle. Itu kita bisa menentukan sudut dari sebuah titik. Misalnya kita contohkan ini. Nah, kita menentukan sudut dari yang kita buat ini. Misalnya angle yang alpha, sudutnya itu 301,93 derajat. Jadi kita bisa menentukan sudutnya melalui ini. Kalau yang angle with this size ini, kita bisa menentukan sudutnya berapa yang kita inginkan. Misalnya ini. Nah, kita bisa menentukannya di sini berapa sudut yang kita inginkan. Jadi kalau yang tadi, yang awal tadi itu kita hanya mengukur, misalnya kita buatkan berapa sudutnya, lalu kita bisa mengetahui sudutnya. Tapi ini kita bisa menurunkan berapa sudutnya, misalnya 70 derajat misalnya kan. Oke, maka akan terbentuk sudut yang 70 derajat. Nah, selanjutnya yaitu ada distance of length. Ini adalah mengukur panjang dari sebuah garis kita. Misalnya kita memiliki sebuah segmen garis, nah garis seperti ini. Nah, untuk menentukan panjang ini kita bisa menggunakan yang ini. Nah, kita gunakan ini, maka kita bisa menentukan panjang dari PH ini. Nah, panjangnya adalah 3,8. Selanjutnya yaitu ini area. Ini adalah untuk menentukan luas area. Misalnya kita contohkan elit ini. Nah, maka areanya itu adalah 11,33 luas area dari elit ini. Berikutnya juga ada slope, lift, dan function vector. Selanjutnya itu ini ada juga ada reflect about line yang digambarkan, tapi ini jarang berguna. Jadi kita masuk kepada selanjutnya, itu adalah slider. Nah, slider ini fungsinya yaitu untuk berapa jarak yang akan kita butuhkan untuk sebuah, misalnya kita mempunyai sebuah grafik parabola. Jadi dari 1 sampai 5 kita bisa menentukan bentuk dari parabolanya. Misalnya kita contohkan dari slider terlebih dahulu biasa supaya tidak ganggu. Terlebih dahulu slider. Selanjutnya ada teks. Itu kita bisa menampilkan teks pada GeoGebra itu. Selanjutnya ada image. Itu adalah untuk menambahkan gambar dalam video ini. Ada button, checkbox, dan input box. Nah, kita praktekkan cara penggunaan dari slider ini. Nah, misalnya kita mempunyai sebuah persamaan, yaitu misalnya x kuadrat
kita punya samaan itu coba saja dulu buatkan nah kita punya persamaan x kuadrat ditambah 4. Jadi ini kita tambahkan dulu ax kuadrat misalnya ax kuadrat, maka kita tambahkan kita gunakan dari slidernya terlebih dahulu. Kita buatkan slidernya ini sama dengan 1 minimal, ini maksimal dan maksimal kita sesuaikan saja dengan yang ada di sini, yaitu minimalnya 5 dan maksimalnya 5. Nah, kita buat slidernya ini untuk menyusukan A sama dengan 1 di sini, maka kita di dalam persamaan ini kita buat A. Jadi ini kita tentukan berapa saja apa yang kita lakukan. Kita lihat pada ini. Nah, inilah fungsi slider. Berapa nilai x-nya akan ditentukan. Bisa juga berjalan dengan sendirinya seperti yang ini. Nah, itulah fungsi dari pertama dari sebuah slider. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang tutorial tentang GeoGebra. Mungkin setelah menonton video ini teman-teman semuanya bisa memahami bagaimana cara penggunaan dari GeoGebra ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.